yang lagi pegang handphone, boleh di follow Instagramnya karena segala informasi yang berhubungan dengan acara-acara alumni, nanti gathering, acara-acara Ika Prama, SIG semua kami share-nya di Instagram alumni. Jadi silahkan ayo Bapak Ibu dan teman-teman di follow Instagram kami di @alumni Prasmul. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, berikut adalah rundown keseruan kita malam hari ini dari jam 7 sampai jam 9 malam nanti. Berikut adalah yang pertama, greeting from MC. Setelah ini kita foto bersama ya, mumpung masih pada seger-seger nih awal acara. Lalu akan ada sambutan dari Wakil Rektor 3 kami, yaitu Bapak Stefanus Wisnuwijaya. Kebetulan sudah ada di Zoom. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Baik. teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Dan selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Sekjen Ika Prama dan perkenalan nih, perkenalan lengkap mengenai Ika Prama dari Bapak Edi Sutrisman. Selamat malam, Pak Edi. Kebetulan sudah ada juga di Zoom. Selamat malam, Mbak Maidi. Selamat malam, teman-teman alumni semua ya. Selamat ya, sudah lulus dan bergabung ya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Dan selanjutnya akan ada presentasi nih dari sekian banyak SIG kita. Ada perwakilan malam ini, yaitu presentasi perwakilan dari SIG Saham oleh Bapak Dimas Aryo Tejo yang sudah ada di Zoom juga. Halo, selamat malam Pak Dimas. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Ya, lalu dilanjutkan dari presentasi perwakilan dari SIG PGPM, Perkumpulan Golf Prastia Mulia yang diwakilkan oleh Bapak Andrian Eka Putra. Selamat malam, Bapak. Oke, mungkin sebentar. Selanjutnya akan ada juga presentasi dari MRA untuk perkenalan nih buat teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin kalau teman-teman dari S1 mau lanjut ke S2, Bapak Ibu dari S2 mau lanjut ke S3, nanti kita akan ada sesinya perkenalan oleh Bapak Berry Christian. Selamat malam, Pak Berry. Selamat malam, Mbak Medi. Selamat malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua kita akan ada door prize dibagi 2 sesi. Jadi pastikan ikut acaranya sampai akhir di kuis pertama nanti akan ada door prize 1 dan 2. Total hadiahnya 2 juta rupiah. Dan nanti setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab mengenai Ika Prama dan SIG. Bisa tanya ke Pak Edisut, ke Pak Dimas, ke Pak Andrian, dan juga mungkin bisa ditanyakan kepada kami, alumni network dan juga Ika Prama mengenai Ika Prama. Nanti dilanjutkan kuis kedua, pembagian door prize-nya makin malam makin tinggi ya Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi nanti totalnya 3 juta rupiah untuk yang sesi kedua. Dan nanti akan setelah itu acara akan selesai. Kurang lebih begitu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelum acaranya dimulai, boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman on kamera ya. Kita akan foto dulu. Mumpung masih segar-segar semuanya, baru mulai acara. Silahkan nanti akan dipandu oleh Mas Rashid ya. Nanti silahkan Mas Rashid diaba-abakan saja. Oke, siap Baik, semuanya. sudah siap ya Bapak, Ibu semua ya? Bentar. Oke, Bentar silahkan ya. berhitung. Ya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Baik, terima kasih Mas Rashid, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau nggak usah dimatiin lagi kameranya nggak apa-apa kok, on terus juga nggak apa-apa. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Rektor 3 Universitas Prastia Mulia. Saya persilakan Bapak Stefanus Wisnuwijaya. Terima kasih Mbak Maidi. Selamat malam Mas Edi Sutrisman. Selamat malam. Selamat malam, Pak Stefanus. Selamat malam. Apa kabar? Sehat kan ini ya? Alhamdulillah sehat-sehat.
Ya, ini ada juga Mas Dimas Aryo Tejo ya, dan Mas Andrian Eka Putra. Selamat malam juga ya. Iya, selamat malam, Mbak. Baik, dan tentu saja buat para prasmulian semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam acara kita Welcoming Alumni, dan teman-teman semua sekarang sudah resmi menjadi salah satu pilar utama dari Prasetya Mulia, yaitu alumni. Alumni itu bukan bagian yang terpisahkan dari Prasetya Mulia, bahkan itu menjadi pilar utama Prasetya Mulia untuk menyumbangkan karya nyata terhadap negeri ini. Jadi saat ini mungkin teman-teman kalau dahulu di kampus belajar sesuatu di kelas, belajar simulasi di kelas, simulasi bisnis di kelas, negosiasi di kelas, ataupun praktikum di lab buat yang STEM, maka saat ini teman-teman semua sudah menghadapi dunia nyata, sudah berenang di samudera yang luas, terbang di langit yang tinggi, dan disinilah teman-teman bertemu dengan network kita, dengan jejaring kita yang real, yaitu alumni. Menjadi alumni adalah saat untuk memulai karya yang nyata ke dunia, untuk menyumbangkan Indonesia untuk berbakti bagi negeri kita tercinta. Dan tentu saja jejaring alumni akan terus-menerus kita perkuat, akan terus-menerus kita bangun, dan akan terus-menerus kita pererat. Baik, saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Saya berdoa semoga teman-teman sukses dalam menjalani karir, semakin mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang nyata, dan semakin erat bekerja sama antar alumni Prasetya Mulia maupun dengan alumni-alumni universitas yang lain. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ika Prama. Ini Mas Edi yang hadir ya. Pak Mas Piono hadir. Pak Mas Piono kebetulan ada bentrok ya di gedung Asta ya. Pas Oke, jamnya baik. sama. Jadi titip Sampaikan salam aja salam buat saya. teman-temannya. Ya, Ya, siap. sampaikan salam saya buat Pak Mas Piono. Jadi terima kasih banyak buat Ika Prama yang sudah menghimpun alumni, mempererat alumni, dan mendorong kontribusi alumni untuk memajukan Indonesia. Terima kasih dan semoga rahmat Tuhan menyertai langkah kita. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu untuk sambutannya yang hangat untuk para sekarang prasmulian ya, para Ika Prama. Terima kasih banyak. Selanjutnya, tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan Bapak Sekjen, Pak Edi Sud, untuk memperkenalkan Ika Prama kepada eh, para Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Mbak Meidi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Wisnu udah hadir. Juga teman-teman di sini nanti saya didampingi oleh teman-teman perwakilan dari SIJ. Nah, untuk kesempatan di awal ini saya ingin menyampaikan permintaan maaf nih Pak Ketumnya harusnya hadir, cuman dia bentrok dengan urusan kantor yang kebetulan tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Eh, Baik, mungkin memperkenalkan dulu saya mungkin udah kenal ya waktu itu saya sempat datang acara seremoninya di Ice Building di mana di CBD ya, di BSD ya. Saya Edi Sutrisman. Saya kebetulan jadi dipercaya teman-teman jadi sekjen Ika Prama gitu ya. Eh, Mungkin nanti sebagai pengenalan buat teman-teman nanti saya dibantu ini ya, dibantu slide ya oleh siapa nih nanti Pak Mbak Puji atau siapa ya? Iya, Mas Intinya Rasid nanti. ya silakan Mas Rashid ya. Ya. Baik, intinya begini loh teman-teman. Kenapa dulu kita kuliah di Prasetya Mulia? Itu kan sebenarnya orang punya banyak reason ya. Dulu saya juga galau tuh, saya mau masuk SBM ITB, mau masuk UGM, mau masuk MMUI. Akhirnya saya dengan sangat mempertimbangkan banyak hal gitu. Akhirnya saya pilih di Prasetya Mulia. Kira-kira seperti itu, Mbak
Medi mungkin dibantu ini apa namanya mikrofonnya masih masih Ya, aktif di ini ya di sudah Pak, saya nah, mute. nah, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa saya dan teman-teman mungkin sama ya memilih Prastia Mulia karena satu ya kalau kita mau belajar bisnis memang bagusnya di sekolah bisnis ya. Dan saya tahu waktu itu Prasmul adalah sekolah bisnis tertua yang ada di Indonesia, berdiri 10 tahun lebih dulu dibanding universitas negeri. Even itu UI yang jagonya manajemen, UGM gitu ya. Terus kemudian ada juga kampus-kampus negeri ternama lainnya yang baru bikin 10 tahun kemudian. Itu pun karena dipaksa oleh pemerintah suruh bikin sekolah bisnis, magister manajemen gitu ya, seperti di Prastia Mulia. Nah, benefit berikutnya apa sih? Benefit berikutnya kalau kita belajar di Prasmul itu ya saya bisa banding-bandingin kurikulumnya ternyata beda ya dengan yang ada di kampus-kampus negeri lainnya. Kalau kita lebih ke arah bisnis, kalau yang di universitas lain itu lebih ke manajemen gitu ya. Karena bisnis dan manajemen sesuatu yang berbeda kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi pendekatannya juga beda, dosen-dosennya juga di Prasmul itu mostly banyak praktisi. Even dia itu profesor di Prasmul, tapi profesor Prasmul itu juga merangkap jadi komisaris-komisaris di perusahaan konglomerasi. Itu yang mungkin menambah wawasan dan pemahaman dan update juga tentang dunia industri. Nah, kita di Prastia Mulia itu ini sorry audionya itu teman-teman datang yang dari S1 dan S2 lengkap atau gimana nih komposisinya kira-kira berapa banyak S1 berapa banyak S2 nggak Eh, kelihatan ya ya Mbak Pak, Min? dari S1 dan S2. Pelengkapnya. Ya, lengkap Buat betul. teman-teman yang eh, masuk di Prastia Mulia itu benefit berikutnya adalah kita networking gitu. Karena Prasmul itu salah satu menurut kami yang paling guyup dan yang paling networkingnya itu paling apa ya, paling cukup kuat karena alumni-alumninya itu eh, bekerja di banyak bidang gitu ya, di banyak bidang. Karena terus terang kalau apalagi S2-nya, S2-nya itu kan backgroundnya macam-macam tuh dari mulai kalau di kelas saya dulu contohnya dari mulai teknik, perbankan, medical gitu ya, dari kesehatan, dari farmasi, dari asuransi, dari bahkan ada yang backgroundnya itu pendeta itu jadi banyak lah gitu ya. Karena ternyata gereja juga dikelola secara profesional ternyata saya baru tahu ya. Itu menambah wawasan kita. Selain kita belajar dari kampus, kita juga belajar dari teman-teman. Kalau saya orang teknik, background saya teknik mesin gitu ya. Tapi saya bergaul dengan orang bank, jadi saya tahu persis oh orang bank tuh cara berbisnis seperti itu ya. Kalau ketemu orang asuransi gitu ya, jadi kita saling sharing. Nah, sharing-sharing knowledge, pengalaman, experience itu nggak terjadi hanya di kelas. Kita mau juga terjadi berlanjut di saat kita sudah lulus. Makanya kita eh, perlu masuk ke dalam ikatan alumni itu karena itu di apa namanya di Prastia Mulia itu ikatan alumninya lebih kepada menampung semua apa ya keinginan kebutuhan dari alumni itu. Jadi kalau nanti ikut grup-grup yang ada di alumni itu basisnya adalah kalau yang pengen nambah knowledge silakan gitu ya. Kalau yang pengen nambah nambah apa namanya secara ilmu keprofesian silakan ngikutin yang grup-grup profesi-profesi gitu. Kalau ingin yang minat ya silakan gitu ya. Minatnya macam-macam tuh, pokoknya luas lah dari mulai yang berbau kuliner, jalan-jalan gitu ya. Ada Korean pop juga. Itu pokoknya grup-grup yang di luar apa yang biasa dilakukan oleh alumni yang lain ya. Apalagi nanti ada grup-grup hobi gitu ya. Hobinya itu macam-macam, ada yang olahraga gitu, kayak sepeda, lari. Yang paling top memang nanti Pak Aib mau ngenalin PGPM golfnya karena golf itu nggak jauh, tidak boleh jauh-jauh dari bisnis ya. Artinya memang sangat erat sekali. Nah itu kira-kira seperti itu. Mungkin bisa di slide berikutnya supaya teman-teman tahu ya visi misi ini di Kaprama apa ya, Mas Kasih di Mata. Ini Ketua Umum kita ini Pak Mas Piono. Kebetulan Pak Mas Piono hari ini nggak bisa hadir. Cuman visinya waktu itu kita kita ramu, kita rancang, kita diskusikan melibatkan alumni. Visi kita untuk periode ini adalah satu, bahwa
ini Ika Prama tuh organisasi alumni yang dinamis lah. Terus nanti akan menjadi valuable partner bagi alumni. Jadi kita pasti akan dapat benefit banyak bergaul di ikatan alumni ini ya. Juga kita tentunya nggak cuman urusan alumni, kita juga harus giving back ke kampus sebagai alumni yang pernah membesarkan kita. Tadi Pak Wisnu kan juga berkali-kali bicara kampus itu nggak ada apa-apanya tuh. Maksudnya tanpa berkibarnya alumni, rasanya kok sulit untuk menilai sebuah kesuksesan sebuah kampus itu ya. Alumninya lah yang akan membawa nama besar. Bahkan kalau di kampus-kampus yang di Eropa gitu, di Amerika itu kadang-kadang yang dijual kan alumninya. Ini pernah jadi presiden gitu ya kira-kira ya. Kita minimal pernah jadi gubernur gitu kan, alumni kita gubernur DKI ya. Terus siapa yang pernah mendapat hadiah Nobel itu kampus jualan itu ya. Kalau saya lihat di misalnya yang saya tahu di Utrecht University itu di apa namanya di Utrecht di Belanda itu dia jualan, wah ini ada 12 mendapat hadiah Nobel. Artinya apa? Alumni itu memang sesuatu yang sangat tidak bisa terpisahkan dengan kampusnya. Juga nanti ada yang sifatnya kemasyarakatan juga, kita harus peka lah itu. Jadi misinya hampir-hampir mirip dengan Tridharma perguruan tinggi gitu. Waktu itu kan kita juga ada event-event yang lebih ke arah sosial gitu ya, bikin nanam bakau lah di PIK gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita rutin lakukan. Terus misinya apa sih? Misinya ya satu, kita yang jelas kan memperluas network gitu ya. Terus berikutnya kedua kita mempererat kerjasama antara alumni kan gitu ya untuk mendukung terciptanya cita-cita Prasetya Mulia. Prasetya Mulia itu punya cita-cita itu harus sejalan dengan cita-citanya alumni supaya jalannya seirama kan kira-kira gitu. Mungkin next ya Mbak Sahabat Mas Rasyid ya. Nah ini susunan organisasinya kita buat simple ya. Jadi waktu itu kita sepakati teman-teman alumni untuk periode Pak Mas Piono ini kita bikin yang bentuk organisasi yang lebih lebih simpel gitu ya. Ketuanya adalah Pak Mas Piono, terus kemudian ada tidak ada wakil ya, tidak ada wakil karena saya lihat wakil itu kok kayak ban serep ya, wakil satu, wakil dua kalau di tempat lain kan gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya ya sudahlah supaya fungsional, wakil itu ya biasanya sih dipegang oleh sekjen ya. Kemudian itu kebetulan saya sendiri ya. Terus ada juga wakil sekjennya karena kegiatannya banyak, kita harus ada dibantu oleh wakil sekjen satu itu ada Mbak Vera yang kemarin hadir ya di saat alumni dampingin saya gitu ya. Kemudian ada wakil sekjen dua ada Mas Alpa gitu ya. Kemudian ada wakil sekjen tiga Mas Tizar. Terus ada juga wakil sekjen 4 Mas Raihanda. Ini kira-kira tim intinya ya. Kemudian yang untuk bendahara ya, bendahara itu Mbak Anya itu yang Jevanya Angelia Halim itu Mbak Anya itu bendahara umum. Kemudian ada wakil bendaharanya ada Mas Adli gitu ya. Terus wakil bendahara duanya ada Rai Tobing, terus ada wakil bendahara tiga ada Lili gitu ya. Terus ini yang kemarin hadir juga nih ada PR and Communication-nya ada Mbak Gita ya kemarin hadir. Mbak Gita tuh yang CEO dan ownernya apa namanya Sabu Haci ya Haci Group mungkin kalau teman-teman pernah makan di situ itu alumni juga ya. Eh, Kemudian juga ada Pak Mas Erik ya Mas Erik tuh di PR. Itu kira-kira organisasi kita tapi ini tidak cukup banyak kalau di organisasi kampus lain biasanya kan ada banyak gitu ya ada wakil satu wakil dua wakil tiga nah kita nanti beda style kita akan bentuk ketua-ketua atau koordinator di SIG Share Interest Group mungkin bisa ditampilkan itu Mas Rashid ya untuk slide berikutnya ini nih Ika Prama Community itu punya dua organisasi yang jalan sebelum kita dulu bentuk SEJ. SEJ ini jadi kayak anchor organisasinya nih. Dua ini adalah kayak underbow-nya gitu kira-kira ya. Yang pertama adalah perkumpulan golf yang sangat legendaris. Ini rutin ini setiap bulan nih, sorry ya, setiap bulan kita kumpul. Itu paling tidak 70-100 orang aja ada lah. Jadi teman-teman yang punya keinginan untuk gabung, untuk mempererat antara alumni dan juga untuk menjalin network yang lebih luas karena acara golf itu biasanya sih nggak cuma alumni ya jadi
alumni and friend. Jadi kadang-kadang bawa teman, bawa apa namanya, bawa koleganya itu disitulah terjadi apa namanya komunikasi yang bagus. Nanti kita nambah teman di luar alumni juga gitu. Kemudian juga PGPM ini keanggotaannya tidak tertutup sekali ya. Kita membuka kesempatan untuk yang bukan alumni juga. Biasanya cuma dibatasin ya mungkin 5-10% gitu ya. Yang keluarganya alumni, misalnya yang anaknya alumni gitu ya. Kan merasa keluarga besar tuh. Yang mungkin orang tuanya alumni kayak gitu-gitu ya. Atau istrinya atau suaminya, kan banyak juga yang berpasangan kayak seperti itu di Prasmul ya. Itu boleh untuk apa namanya bergabung juga. Jadi nggak terlalu eksklusif lah, karena bisnis itu intinya nggak boleh eksklusif juga. Kita harus bergaul dengan orang lain gitu ya. Kemudian tuh ada CEO Club. CEO Club ini sebenarnya adalah organisasi yang lebih agak serius itu. Ini si kelasnya alumni lah. Waktu itu kita sepakat untuk alumni yang sudah si level kita tampung di sini supaya punya apa namanya punya fungsi yang lebih powerful lagi. Jadi misalnya sebagai direksi, sebagai komisaris gitu, tentu CEO juga ya, sebagai owner perusahaan itu gabung di sini. Ini juga beberapa kali melakukan event-event yang bagus gitu ya. Kita kumpulin teman-teman, dan sekali lagi ya biasanya yang diundang tidak harus yang si level, bisa juga nanti teman-teman alumni lain gabung gitu ya supaya nambah nambah banyak teman gitu ya. Terus berikutnya kita mungkin masuk ke SIG ya, mungkin ya Mbak sini ya. Nah, ini share interest group ini terus terang kita dulu nyontoh ya, nyontoh dari Harvard Business School. Jadi kalau kumpul-kumpul ini sifatnya lebih ke arah yang sifatnya interest grup gitu ya, ada yang minat, ada yang hobi, ada yang experience, ada yang pengen knowledge itu silakan aja. Ini orang milih, boleh ikut satu, boleh ikut dua, boleh ikut banyak, ya sesuka-sukanya aja. Jadi tidak dibatasi, dan kriterianya juga tidak kaku gitu ya. Misalnya kalau untuk yang ikut di klub-klub apa namanya running, apakah harus runner, ya nggak juga. Untuk rame-rame juga mungkin ada yang suka hobi bisnis aparelnya runner, oke gabung juga di situ ya. Tapi ini kira-kira SIG-nya ada di sini, ada tenis, ada mancing segala gitu ya. Ini benar-benar hobi, ada yang sepeda. Saya kebetulan ikut di situ gitu ya. Ada yang lari, saya juga gabung. Terus ada badminton, ada yang catur gitu ya, dan lain sebagainya. Next mungkin ya Mas Rashid ya. Kita coba perkenalkan yang lain. Ini ada yang tourism gitu ya. Jadi kami tourism tuh ya orang yang bisnis di dunia klasternya turis, perhotelan, wisata, transportasi, tiketing kayak gitu, atau orang yang seneng jalan-jalan juga di situ gitu. Kemudian ada yang bahkan ada yang non halal klub gitu ya. Ini menampung banyak aspirasi nih. Kita kita menampung semua keinginan kan gitu ya. Terus ada Ika Prama yang writer club, kita beberapa kali ikut apa kayak pelatihan nulis, termasuk saya dulu nyoba nulis gitu latihan, akhirnya suka juga nulis. Kadang-kadang kalau di WA tuh kan ngetiknya juga harus terlatih, karena orang yang sering pakai WA tuh jadi kadang-kadang menurut saya grammarnya rusak loh. Kita nulis tuh kadang-kadang titik-titik, emoticon kayak gitu ngerusak loh. Akhirnya kita juga harus juga belajar nulis yang rapi gitu, walaupun itu hanya di WA dan dibatasi jumlah karakter yang mungkin nggak seperti kalau kita nulis di blog, di Facebook atau lain sebagainya ya. Kemudian ada apa? Marketplace, ini juga punya kita ya. Ada urban farming, ada yang suka kesehatan, ada yang healthcare, ada yang musik, ada yang Korean club nih ya. Ini K-pop nih, Korean club ini kayaknya lebih heboh nih ya. Mbak Media ini kayaknya lebih lebih heboh dari yang lain, karena itu tuh tempat orang happy-happy, dan happy-happynya itu membawa banyak manfaatnya karena sambil membangun networking gitu ya. Iya. Kemudian ada UMKM dan koperasi. Ini ada yang coaching club yang suka coaching, mentoring yang kayak gitu-gituan tuh, dia biasanya gabung di situ ya. Kemudian ada properti juga, ada gamers, ada kulineri, ada fotografi. Saya kebetulan suka saya gabung di sana ya. Jadi berikutnya mungkin Mas Rashid ya. Jadi banyak banget ya, ada 50-an ya kalau nggak salah ya, lebih ya. Terus ada ini yang udah agak serius nih, mining, energi kan gitu ya. Kalau tadi happy-happy, ini financial club. Terus ada yang leadership, yang suka
tentang bagaimana mengembangkan diri sih, leadershipnya itu diasah di sini. Tentunya ada teman-teman yang pengalaman, dia kan cerita tuh kalau dia dulu di level top CEO, pasti dia punya banyak cerita tentang leadership, itu bagus juga ya untuk mentoring gitu ya. Terus ada saham klub. Tadi Mas Dimas ya, ini saham klub yang juga rame nih. Kalau nggak salah sempat 2 grup ya. Dulu WAG-nya nggak cukup, terus Iya, pecah Pak. satu dua. Tapi sekarang kan udah canggih, udah bisa lebih banyak. Tapi nggak Iya, efektif Pak. kalau sampai banyak sampai 500 gitu ya mungkin ya. Iya. Ini biasanya tempat bener-bener orang nyari informasi nih, belajar bermain saham, tapi juga apa namanya mendapat banyak teman di situ kan gitu ya. Kemarin kan juga baru ada kayak semacam kumpul-kumpul gitu ya, ngundang Prof Lukas ya kalau nggak salah ya. Nah, terus untuk kripto juga, untuk fintech ya ada juga ditampung di SIJ ini, ada supply chain, ada yang investor, ada yang branding. Kalau yang branding itu kan banyak juga yang jago-jago di sini nih, yang jago branding itu nggak ada di buku tuh, kalau sharing sama teman-teman pasti lebih dapat tuh kita, karena orang-orang yang jago branding itu praktisinya ada di sini. Contohnya yang Mayora itu kan Pak Mas Pion tuh ketumnya, itu jago branding itu di mana-mana tuh, sampai Kopiko aja masuk ke drama Korea tuh kan, itu nggak gampang itu. Terus juga masuk sekarang udah expand ke Rusia, ke Eropa gitu ya. Terus yang terkait dengan digital club gitu ya, ini juga ada teman-teman yang ada kegiatan yang bisa diikuti oleh alumni. Terus Masuk, saya berikutnya, hujan bisa di berikutnya apa nih kosannya. slide-nya ya? Nah ini kira-kira eh, apa namanya event-event yang kita pernah kerjakan gitu yang rutin ya. Eh, yang jelas event tahunan gitu ya. Kemudian ada alumni homecoming itu berapa tahun sekali gitu ya? 3 atau 4 tahun saya lupa ya. Nggak setiap tahun gitu ya. Kita kumpul di kampus gitu ya supaya bisa merasakan suasana bernostalgia dengan masa lalu gitu ya, dengan teman-teman gitu ya. Terus Alumni Achievement Award, kita dulu ngadain ini bekerja sama dengan CEO klub nih, biasanya nih di teman-teman yang punya prestasi, baik itu di swasta sebagai entrepreneur, swasta sebagai profesional, terus di perusahaan BUMN gitu ya, atau di organisasi-organisasi sosial yang mungkin bisa dibanggakan gitu ya, itu bisa ikut di sini. Eh, Kemudian juga ada turnamen golf ini setiap tahun. Nah, saya mau cerita nih, turnamen golf adalah event yang rutin dan ini jadi backbone-nya organisasi Ika Prama, karena bisa mengenerate pendapatan gitu ya, yang hasilnya itu kalau dulu zaman saya itu saya pernah jadi ketua pelaksana Piala Rektor di 2019, itu bisa dapat 4 miliaran, dan itu uangnya untuk menghidupi organisasi Ika Prama. Terus itu sebagian kita serahkan untuk beasiswa teman-teman gitu ya, yang secara ekonomi kurang beruntung gitu, yang dapat beasiswa dari kampus, jadi tuition fee-nya gratis, biaya kuliahnya tuh nggak bayar, tapi kan kita perlu support juga kadang-kadang untuk dana operasionalnya, kita cariin tempat untuk kosnya kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian ada interklub alumni golf di antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi kita kan nggak cuma eksklusif kumpul-kumpul di kampus aja tuh. Kita juga gaul dengan kampus-kampus lain, kampus-kampus negeri, supaya bisa banyak networkingnya kan gitu, lebih luas gitu ya. Kemudian ada kemarin ada yang saya cerita tadi, tanam mangrove, terus ada acara halal bihalal habis lebaran itu kan, momen-momen yang bisa diikutin gitu ya, sambil kumpul-kumpul gitu ya. Terus juga tentunya ada webinar-webinar yang rutin, yang mungkin banyak sekali, yang akhirnya setiap SIG yang akan menjalankan itu ya, bisa paralel gitu ya. Kemudian berikutnya slide ya. Ini contoh-contoh foto-foto ya, supaya nggak terlalu ini ya. Membayangkan nggak sulit. Ini contoh yang kemarin Piala Rektor ya. Itu kalau Piala Rektor tuh kita kumpul bisa 240 orang tuh. Kalau sewa 3 ini ya. Eh, Rutin setiap tahun. Terus di kanan bawah itu kita
rutin sumbangin untuk beasiswa gitu ya, supaya ada benefitnya lah buat kampus juga ya. Kumpul-kumpulnya alumni itu nggak cuma networking, nggak cuma happy-happy, tapi juga ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya. Terus berikutnya, habis ini ya Mas Rashid ya. Iya Pak, betul. Ini ada beberapa kegiatan nih nggak cuma golf ya. Ini ada kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul. Biasanya kita sharing gitu ya, sharing dari senior gitu ya, sharing dari para profesional alumni yang bisa kita apa namanya ya, bisa kita manfaatnya kita dapatkan gitu ya. Kemudian juga ada acara-acara eh, apa namanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya eh, untuk meningkatkan sharing knowledge dan sharing experience dan memperluas jaringan networking kita. Itu aja mungkin ya yang bisa saya perkenalkan gitu ya. Selanjutnya nanti sebagai contoh ini kalau dijelasin satu-satu yang SEJ 50 kan nggak cukup waktu. Tapi paling tidak teman-teman tahu, oh ada yang grup-grup interest itu nanti silakan daftar ke teman-teman pengurus gitu ya. Untuk bisa join itu bisa langsung join ya, ikut grupnya aja dulu sambil ngeliatin gitu. Oh kegiatannya gitu ya. Kalau nanti pengen yang lain ya silakan gabung yang lain juga supaya kita bisa dapat informasi-informasi yang bermanfaat. Itu kira-kira dari saya Mbak Medi mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan nih waktunya ke Mbak Medi silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Edisut untuk penjelasannya mengenai Ika Prama dan juga beberapa SIG. Mungkin nanti untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Pak Edisut terkait SIG atau Ika Prama, mungkin bisa ditahan dulu ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, kita ke next acara, yaitu presentasi perwakilan dari SIG yang cukup aktif, Bapak Ibu dan teman-teman sering mengadakan acara di Prasmul, kolaborasi dengan para FM dan juga beberapa komunitas saham di luar. Silahkan waktu dan tempat, saya persilahkan Bapak Dimas. Oke, terima kasih Mbak Medi. Mbak, tapi saya pengen nanya, ini presentasinya ini ya, dari Mbak ya? Oh ya, oke ya. Selamat malam para prasmulian semuanya. Saya Dimas Aryo Tejo. Kebetulan saya ini mewakili Bapak Eko, Ketua SIG Saham yang saat ini berhalangan. Jadi di dalam SIG Saham itu sebenarnya ya yang seperti tadi Pak Edi jelaskan, memang tujuan dari SIG ini adalah juga untuk ngebuat kita apa namanya bisa bertemu dengan alumni-alumni sebelumnya, bisa uh, bertukar pikiran mengenai kegiatan yang di luar kegiatan kampus, dan bisa juga bertukar apa ya namanya koneksi dan uh, bisnis juga. Tapi itu disatukan di dalam suatu kegiatan uh, uh, investment group saham. Nah, di dalamnya kita akan ada sharing knowledge mengenai ya saham, baik dari segi technical analysis maupun fundamental analisis, karena kan itu semua kembali ke tergantung kepada appetite-nya masing-masing teman-teman. Juga ada diskusi terkait saham yang lagi uptrend. Kayak contoh kemarin kita bekerja sama dengan Hungry Stock, kita diskusi mengenai ada apa di balik saham PIK 2 dan PFA mungkin. Kemudian juga kita juga sering mengadakan offline dan online event. Uh, Kalau waktu zamannya pandemi di online event itu kita banyak mendatangkan banyak menteri maupun mantan menteri untuk ikut berkontribusi di dalam diskusi untuk dapat memberikan pemahaman mengenai saham-sahamnya tuh
atau prospek industrinya seperti apa. Jadi yang pernah mengisi di dalam SIG Saham seperti Pak Profesor Bambang Brojonegoro dan juga Dr. Sandiaga Uno juga pernah ikut di dalam diskusi secara online. Sedangkan yang diskusi secara offline kemarin kita baru bekerjasama dengan Hungry Stock. Itu adalah komunitas yang dibuat juga oleh FM dari Prasetya Mulia, dan sempat juga kita mengadakan offline session dengan Philips Futures, yaitu mengajarkan teman-teman bagaimana cara membeli saham memiliki saham asing atau yang disebut dengan PALN, penerima amanat luar negeri. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021, kita ada eh, dari Januari kita ada investment strategi, instrumen dan performance. Speaker dari FM Pak Adrian Teja. Kemudian di 6 Februari 2021 ada introduction Elliott Wave dan Fibonacci Analysis. Kemudian di 28 Agustus tahun 2021, ini yang tadi saya ceritakan, Tantrum Phobia, Personal Investment dan Business Strategy, speakernya dari Bapak Dr. Sandiaga Uno. Kemudian juga Dr. Adrian Teja. Sedangkan untuk collaboration event kita lainnya di bulan Oktober adalah investment alternatif di era digital melalui P2P dan securities crowdfunding. Kemudian di 22 Januari 2022, Old and New Economy untuk Indonesia dengan speakernya dari Profesor Bambang Brojonegoro. Ya, beliau adalah memegang posisi komisaris di berbagai perusahaan TBK di Indonesia. Kemudian untuk tahun Februari adalah prospek bisnis jasa konstruksi pasca pandemi COVID. Nah, untuk collaboration event offline, ya tadi next, benar Mbak. Ya, di 2 Agustus 2024 ada tips aman investasi di saham Amerika. Kemudian untuk Agustus 2024, managing stock portfolio dalam keadaan yang tidak pasti. Ini bersama Hungry Stock. Dan kemarin itu 14 Desember 2024, end of year gathering bersama Hungry Stock juga. Dan dengan speakernya dari Maybank dan dari Direktur Adara Indonesia, serta Pak Eko Sanusi juga, yang merupakan Ketua SIG Saham dari Bank Mizuho Indonesia. Oke. Ya, itu sekilas dari mengenai SIG Saham. Jadi, ya, SIG Saham ini menawarkan bisa teman-teman yang ingin untung cepat, ataupun teman-teman yang ingin untung secara konsisten di saham-saham yang bertemakan investasi. Nah, bila teman-teman tertarik, teman-teman bisa bergabung dan menghubungi Mbak Yulia Citra dan maupun Mbak Puji Marinda untuk bergabung di dalam SIG Saham. Ya, seperti itu. Sekian, terima kasih, Mbak Medi. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas untuk waktu dan penjelasannya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silakan ya Bapak Ibu dan teman-teman yang tertarik, boleh sekali untuk join. Ya, Tadi sudah sudah awal ada. Khairul dan Pak Heru. Oke, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan untuk Pak Dimas bisa sekalian ya nanti ditanyakannya di akhir pada saat sesi Q&A. Oke, mungkin selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi. Kali ini akan ada presentasi dari SIG yang kata Pak Edison tadi, gongnya di Prasmul yang paling aktif. Silahkan Pak Andrian atau Pak Aep, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Medi. Suara saya kedengeran ya? Siap Pak, kedengeran. Oke, saya baru diminta nih kemarin malam. Jadi saya minta tolong buatin PowerPoint-nya sama admin PGPM. Oke, nah mungkin perkenalan dulu. Nama saya Andrian atau teman-teman sering manggil saya AF.
Saya S1 di ITB, S2 saya Prasmul angkatan berapa ya? 13A kalau nggak salah. Tahun 2007. Saya lulus 2009. Eh, Langsung Mbak Medi silahkan. Next. Oke, PGPM didirikan tahun 97, waktu itu dibentuk sama Pak Robi. Ini salah satu dosen kita juga, sudah almarhum. Pak Pulung, Pak Setiawan juga sudah almarhum. Pak Waluyo, Pak Didi, dan Pak Edi Danu. Tujuannya memang untuk berolahraga, karena kalau sudah apa namanya agak tua seperti saya, nggak bisa yang high impact, hanya bisa olahraganya jalan, basket nggak bisa, lari kadang-kadang ya paling benar golf lah. Ya, jadi untuk silaturahmi dan networking. Oke, next. Nah, ini ketuanya juga kebetulan Pak Mas Piono, yang disupport oleh Nurul. Nurul itu sekjen. Nurul itu S1-nya UGM kalau nggak salah. Terus Pak Freddy sebagai bendum. Beliau bertiga ini yang apa namanya selalu support acara-acara PGPM. Nah, saya sendiri tahun lalu itu dipercaya untuk mengurus handicap. Jadi ibaratnya ketua handicap di Prasmul, saya yang buat. Terus beberapa kali saya diminta jadi apa ya kapten untuk perwakilan golf Prasmul, misalkan di liga, di event-event antar universitas dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini adalah kegiatan rutin. Yang rutin kita lakukan adalah monthly. Terus ada tour luar kota. Ini apa namanya? Kalau kemarin itu terakhir mana ya? Bandung, Bali, Jogja kalau nggak salah. Banyak lah, saya juga lupa saking banyaknya. Terus turnamen akbar, gongnya adalah Piala Rektor. Nah, dari sinilah ya, seperti yang tadi Sekjen ceritakan, memang kita mendapatkan revenue yang cukup banyak, yang selain buat olahraga, selain buat networking, kita juga memberikan beasiswa buat apa namanya siswa-siswi di Prasmul yang mungkin lagi memerlukan. Oke, next. Nah, siap? Ada pertanyaan? Oh, kalau ada langsung aja ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama alumni, kedua keluarga alumni, terus kalau misalkan ada sponsor, dosen, karyawan Prasmul gitu ya. Malah ada bercandaan dari ketum dan beberapa pengurus, intinya kalau pernah lewat di depan kampus Prasmul, nah bolehlah gabung PGPM asal bayar apa namanya iuran tahunan. Terus nanti kalau mau kontak bisa ke saya atau ke admin PGPM. Admin PGPM itu Mbak Reni. Next. Nah, ini benefit standar lah kalau saya bilang. Kita dapat subsidi 500.000. Jadi kalau kita bayar apa tuh namanya tuh iuran tahunan 2 juta ya 4 kali monthly juga udah habis. Jadi udah untung. Belum lagi setiap monthly ada door prize yang nilainya cukup lumayan. Malah kalau hoki 2 kali turnamen monthly juga udah balik modal gitu. Jadi kalau hitung-hitungan duit sangat menguntungkan. Nah, yang kedua, buat yang teman-teman memang apa namanya eager untuk mengembangkan golf, skillnya bagus. Nah, biasanya kita kirim tuh ke liga.
kemarin kita ikut Liga Jakarta, jadi diadu antar seluruh klub di Jakarta. Nah, memang hasilnya kemarin agak kurang memuaskan, tapi tahun depan kita fight lagi lawan seluruh klub yang ada di Jakarta. Nah, kalau tahun sebelumnya Prasmul ini, PGPM ini cukup diperhitungkan karena banyak single handicap yang gabung di PGPM ini. Oke, next. Sorry, ada tambahan sedikit. Di poin 3 ini sebenarnya yang agak kurang dimasukkan adalah network. Selama ini memang saya berbisnis dan sangat terasa sekali ketika gabung di PGPM ini, network bisnis saya jadi lebih mudah. Contoh kayak misalkan bulan lalu saya satu pairing sama Ketum Mas Piono, ada Direktur BSD, ada Wadirut BSI. Nah, kebetulan waktu itu pinjaman saya di BSI agak-agak lambat. Nah, saya ngobrol dengan Wadirutnya di acara monthly-nya PGPM yang biasanya ribet, pertanyaan segala macam, alhamdulillah solve gitu ya. Beberapa kali kerjaan juga di luar, pas saya cek ternyata beberapa member di Prasmul pekerjaannya jadi lebih lancar. Karena isinya di PGPM itu mulai dari politisi, ada pebisnis pastinya, ada teman-teman yang kerja di karya, bank, asuransi, banyak. Jadi justru benefit paling besar di PGPM adalah network. Jadi kalau poin 1, 2 itu ya kecil lah, kira-kira itu. Next, kalau nggak salah udah habis deh. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, persilahkan, boleh melalui admin, boleh di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Aep untuk penjelasannya dan juga presentasinya mengenai PGPM. Mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tertarik, boleh menghubungi mungkin pertama ke Mbak Yuli dan juga Mbak Puji, nanti akan disambungkan ke admin PGPM. Baik Bapak Ibu, teman-teman, selanjutnya akan ada pengenalan atau presentasi dari MRA, Marketing, Recruitment and Admission dari Universitas Prastia Mulia yang akan menjelaskan sedikit saja untuk S2 dan S3 di Prasmul. Mungkin waktu dan tempat tidak perlu berlama-lama lagi. Mas Bari, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Meidi. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Meidi, nama saya Berry, saya perwakilan dari tim MRA, Marketing, Recruitment and Admission Prastia Mulia. Dalam kesempatan ini diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit informasi terkait program Pascasarjana, yaitu program S2 dan juga program S3. Nah, mohon izin saya share screen supaya Bapak Ibu juga bisa melihat dengan jelas terkait informasi yang akan saya sampaikan. Saya akan langsung saja program apa saja yang ditawarkan oleh Prastia Mulia. Ya, kebetulan karena program yang saya tampilkan ini adalah program S2, mungkin peruntukannya untuk para prasmulian yang saat ini sudah menjadi alumni dari program S1. Di program S2 kami, saat ini kita memiliki 5 konsentrasi. Yang pertama adalah program Magister Manajemen Reguler. Program ini peruntukannya untuk para calon mahasiswa kami yang ingin berkuliah secara intens atau secara full time dari Senin sampai dengan Jumat dengan durasi yang lebih cepat. Nah, kemudian kalau misalkan para prasmulian yang tertarik untuk studi lanjut di kelas malam atau part-time, nah di sini Prastia Mulia kami memiliki 4 pilihan konsentrasi. Yang pertama adalah program MM Business Management. Yang membedakannya dari tiap konsentrasinya adalah berdasarkan dari latar belakang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Untuk Business Management ini peruntukannya untuk
para profesional yang saat ini berada di level junior eksekutif. Kemudian kalau untuk program MM Strategic Management, kalau di sini adalah peruntukannya untuk para senior eksekutif karena memang membutuhkan pengalaman kerja minimum 5 tahun. Kemudian di Prastemul juga kami juga menghadirkan program MM New Venture Innovation atau disingkat dengan NVI. Program ini program MM yang pemfokusannya pada pembuatan startup bisnis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah program MM in Applied Business Analytics atau yang sering kami singkat dengan ABA. Kalau untuk program MM ini pemfokusannya kepada data dan analisa. Kemudian para Setia Mulia juga kami menghadirkan program doktoral kami, program doktoral Prasetya Mulia atau program S3 ini hadir di tahun 2019, yang mana Prasetya Mulia bisa dibilang yang pertama kali menghadirkan program doktoral yang pemfokusannya kepada manajemen dan entrepreneurship. Harapannya bagi para mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program doktoral ini bisa membuat temuan-temuan konsep baru yang memberikan impact kepada industri. Tidak hanya memberikan impact dari sisi keilmuan, tapi harapan kami bisa memberikan impact kepada industri. Nah, sebagai benefit yang kami berikan atau apresiasi yang diberikan oleh Prasetya Mulia, khususnya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan para alumni. Sebelumnya saya lupa mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah lulus, yang telah mengikuti wisuda di tahun 2024 ini. Jadi Prasetya Mulia kami memberikan apresiasi baik itu kepada para alumni ataupun keluarga alumni, nah, berupa special offer. Special offer-nya ini berupa potongan biaya dari program S1 dan juga program pasca sarjana. Untuk program S1-nya, apabila Bapak Ibu ingin, misalkan Bapak Ibu sudah memiliki anak yang saat ini sudah masuk ke dalam jenjang SMA dan sudah waktunya untuk masuk ke kuliah, apabila Bapak Ibu nanti menunjukkan sebagai alumni dari Prasetya Mulia, akan mendapatkan potongan langsung sebesar 25 juta rupiah di development fee-nya. Dan apabila Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk studi lanjut di program pasca sarjana, baik itu program S2 ataupun S3, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan benefit berupa potongan 15% dari biaya tetapnya atau fixed fee-nya. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu bisa catat atau bisa screenshot tampilan layar saya ini. Sudah ada tertera nomor, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak ini. Dan juga yang saya tampilkan di slide berikutnya, apabila Bapak Ibu juga ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang program pasca sarjana Universitas Prasetya Mulia atau benefit yang ditawarkan oleh Prasetya Mulia sebagai apresiasi kami kepada para alumni, jangan sungkan-sungkan bisa menghubungi kami, baik itu melalui telepon, atau melalui email, atau melalui sosial media. Baik, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Meidi. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Bari untuk waktunya dan juga informasinya. Silahkan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mungkin nanti kalau ada ingin bertanya-tanya mengenai program S2 dan S3, mungkin reach out-nya paling cepat ke Instagram ya, mungkin ya Mas Bari ya. Nanti ke Instagramnya @pmbs_id. Nanti dari situ mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman mau konsultasi one-on-one bisa melalui nanti akan diberitahu informasinya lebih lanjut melalui Instagram. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin udah jam 8 sebelum udah mulai-mulai agak ngantuk, mungkin yang baru pulang kantor mungkin capek ya. Nah, kita akan ada sesi door prize. Nah, untuk yang sesi pertama ini akan ada 10 orang yang akan mendapatkan door prize berupa saldo GoPay per orangnya itu 200.000 Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi sistemnya adalah saya akan memberikan pertanyaan nih, kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman menyimak tidak ya informasi yang diberikan oleh Pak Sekjen, juga ada mengenai IKA Prama dan juga SIG. Pertanyaannya pasti seputar yang sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak tadi. Jadi sistemnya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya akan memberikan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman jawab di kolom chat.
Jadi jawab di kolom chat. Nanti yang jawabannya paling benar dan tercepat. Jadi tercepat dan paling benar, kebalik ya. Jadi harus paling cepat dan yang paling benar itu yang akan menang. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin nanti akan dibantu juga oleh Mbak Puji dan Mbak Yulia untuk kita lihat siapa yang kira-kira paling cepat dan paling benar. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya semua ya. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang gampang-gampang aja dulu. Kira-kira siapa sih Ketua IKA Prama? Silahkan di kolom chat. Oke, yang menang adalah Pak Yong Yodananta. Karena mohon maaf ya, yang pertama ini ada Mbak Reni agak typo. Lalu disusul oleh Pak Yong Yodananta. Silahkan, selamat Pak Yong. Boleh DM ya di chat nomor handphone yang terdaftar akun GoPay-nya. Boleh chat ke Yulia, ke Ika Prama. Kalau di sini akunnya Ika Prama atau enggak nanti akan di reach out oleh Mbak Yulia. Sekali lagi selamat untuk Pak Yong. Oke, pertanyaan selanjutnya, tenang, masih sisa 9, Bapak Ibu dan teman-teman. Selanjutnya, siapa Ketua PGPM sekarang? Oke, yang benar adalah yang pertama ya. Betul nggak nih? Yang pertama adalah yang benar Nicholas Onggo. Bapak Nicholas Onggo, betul ya? Boleh dibantu ya Mbak Yuli dan juga Mbak Puji. Betul, betul. Betul ya? Oke. Berarti selamat kepada Pak Nicholas Onggo. Nanti akan di reach out oleh Mbak Yuli ya. Oke, tenang. Masih banyak pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Ini cukup panjang ya. Sebutkan minimal 5 SIG yang sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen. Silahkan. Tadi kan ada sport, ada hobi, terus ada juga banyak ya teman-teman. Ayo, silahkan. 5 minimal. Oke, aduh, sebentar. Siapa? Silahkan. Oke, ini yang PGPM, tenis, non halal kuliner. Oke, baik. Betul, untuk Ibu. BPM tapi bukan SID ya. BKPM kan komunitas. Oh iya, betul, komunitas. Berarti satu lagi, Ibu Ruth, silahkan tambahannya. Oke, mungkin sebentar. Ika Prama Fishing 1, 2. Oh, oke, enggak. Ika Prama Branding Club saham, golf tidak. Golf itu komunitas. Ika Prama Tenis. Belum ada ya Mbak Puji ya? Yang benar. Nah, ini Farhan MMBM. Coba dibantu cek. Bener ya, Financial Club, Digital, Non Halal Kuliner, Running, sama Tenis. Ya, Ya, betul. betul. Oke. Selamat kepada Bapak Farhan dari MMBM 45A. Wah, lengkap sekali ya. Silahkan nanti akan di reach out oleh Mbak Yuli. Oke, selanjutnya teman-teman. Dipastikan Bapak Ibu dan teman-teman nomor handphone yang terdaftar akun GoPay ya, karena nanti kita akan kirimkannya GoPay. Selanjutnya, nah ini ya, sebutkan 2 komunitas besar Ika Prama Community. eh, ada 2 tadi disebutkan oleh Pak Ketum. Sorry, Pak Sekjen, silakan. 2. Aduh, nah. Yang, waduh. Nah, ini dia. Mbak Fania Kristiawanto, silakan. Betul ya, Mbak Puji ya, paling pertama ya. Sip. Selamat, Mbak Fania. Nanti akan di reach out oleh Mbak Yuli. Selanjutnya, masih banyak Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, tadi Pak Sekjen juga sudah sebutkan kira-kira minimal 3 acara besar yang dilakukan Ika Prama itu apa aja? 3 acara besarnya. Silahkan.
yang tadi ada di list-list warna gold itu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan acara besar Ika Prama, mungkin coba sudah ada belum? Wah, banyak ya. Sebentar. Halal bihalal, sebentar. Halal bihalal, New Year Jason dan ya, Jason Anthony ya. Oke, selamat kepada Bapak Jason Anthony. Nanti akan di reach out ya oleh Mbak Yuli. Selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi sudah ya, komunitas sudah, acara besar. Nah, ini dia. Kapan Ika Prama didirikan? Silahkan. Tadi ada di awal-awal PPT tuh. Sebentar. Ika Prama didirikan. Aduh, Pak Nicholas Onggo sudah menang ya. Mohon maaf, Pak Yong juga sudah menang. Jadi tidak bisa menang lagi. Kasih kesempatan ke Bapak Ibu dan teman-teman lainnya. Berarti yang benar selanjutnya itu adalah eh Alwi ya. Betul ya? Alwi Nurhidayanto. Sebentar. Saya ya, ya. Oke. Jadi karena Pak Nicholas dan Pak Yong sudah menang. Jadi yang benar adalah Alwi. Silahkan, nanti silahkan Mbak Yuli ya untuk di reach out. Selanjutnya, tenang masih banyak Bapak Ibu. Eh, sebutkan pengurus Ika Prama selain Pak Edi dan Pak Yon. Tadi sudah dijelaskan ya di struktur organisasinya. Silakan. Waduh, ada yang jawab Puji Marinda. Betul sih. Iya, betul. Salah satu Ika Prama, betul. Tadi, ayo sebutkan. Oke, berarti yang pertama benar adalah eh, Bapak atau Kakak Galang Satya. Selamat. Silakan di chat oleh Mbak Yuli. Oke, selanjutnya. Masih banyak Bapak Ibu, tenang. Nah, ini eh, bisa nyontek nih sebenarnya ya. Sebutkan sosial media alumni network dan juga Ika Prama. Ayo, tadi sudah ada. Silakan. Alumni network dan Ika Prama ya. Tidak hanya alumni network. Ayo. Silahkan. Belum ada nih. Ini. Oke. Oke. Yang pertama benar adalah Bapak Pradit Tewijonarko ya. IG-nya Alumni Prasmul terus nggak lama menyusul ya YouTube-nya tetap yang paling pertama. YouTube-nya Ika Prama. Betul sekali. Selamat kepada Bapak Pradit. Silahkan ya Mbak Yuli untuk reach out. Lalu selanjutnya. Nah, ini tadi udah sempat ada yang jawab nih. Sebutkan minimal 2 pengurus AN atau Ika Prama. Silakan, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini dia yang menang. Yang pertama, Bapak Ferry, Puji dan Yulia. Nah, betul sekali. Silahkan eh di reach out ya, Mbak Yuli. Selamat sekali lagi, Pak Ferry. Lalu, terakhir. Nah, ini agak panjang ya. eh Siapa yang berani? Satu orang yang sudah memutuskan ikut SIG apa dan alasannya kenapa on cam? Silahkan. Ayo, kalau on cam gini jarang nih. Silahkan. Ayo, ada yang berani? Tidak? Kira-kira aja, nggak harus pasti join. Ayo, harus on cam ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sekalian perkenalkan diri. Siapa? Silahkan. Ayo. Halo, selamat malam Halo, semuanya. selamat malam, Ibu Ruth. Silakan.
Saya Ruth Orchidian, baru lulus. Iya dari MMBM 45B. Iya, Ibu. eh ya mau ikut eh, SIG ya tadi ya. Ya, Yang betul. saya sih milihnya tenis ya, kebetulan lagi giat tenis. Iya, sama juga saham sih mungkin. Sama supply chain tadi ada ya kayaknya. Betul, ada. Kebetulan, iya karena emang bergerak di bidang itu dan butuh banyak koneksi ya jujur aja. Oke, Jadi baik. sekalian salam kenal juga buat semuanya nanti di sana gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ruth untuk presentnya yang singkat. Nanti mungkin kalau mau masuk ke grup SIG tersebut bisa reach out kami ya eh, di Instagram. Mungkin nanti bisa DM. Saya mau ikut SIG ini dong. Saya alumni gitu ya Bu ya. Nanti biasanya kita akan masukkan ke grup gitu. Siap, makasih Ibu. Ya, thank you Ibu Ruth. Baik, silahkan ya Mbak Yulia di reach out untuk Ibu Ruth. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak usah berkecil hati. Sesi pertama untuk door prize-nya selesai dulu. Kita akan lanjut ke Q&A. Setelah Q&A, kita akan ada sesi kedua yang lebih hot hadiahnya. Jadi silahkan. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya, Bapak dan Ibu semua. Silahkan bagi Bapak Ibu nanya di kolom chat atau boleh banget kalau mau on cam nanya langsung kepada Pak Edisut, Pak Dimas, ada Mas Bari juga, terus ada Pak Aep terkait PGPM silahkan atau enggak tanya mengenai SIG SIG. Silahkan Bapak Ibu, ayo bertanya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke sesi door prize yang kedua. Silakan, boleh yang mau on cam boleh langsung aja. Atau mau ngobrol-ngobrol, memperkenalkan diri. Kalau misalnya, aduh, nggak ada pertanyaan, boleh memperkenalkan diri ke satu sama lain. Silahkan. Oke, mungkin ini pertanyaan ya. Dari Ibu Teresia Purnomo, SIG, saya lihat SIG tidak lengkap. Bagaimana cara mendaftar? Mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu kalau mau mendaftar silahkan bisa reach out dulu ke Instagram kami di alumni Prasmul @alumni Prasmul. Nanti Ibu boleh infokan kira-kira mau ikut SIG apa dan juga nanti kami akan masukkan ke dalam grup SIG tersebut. Gitu. Baik. Selanjutnya boleh bertanya atau sudah cukup jelas mengenai SIG dan juga mengenai Ika Prama? Oke, mungkin bingung kali ya Bapak Ibu dan teman-teman mau nanya apa? Mungkin saya yang akan tanya, mungkin ke Pak Edisut dulu. Mungkin bisa jadi pencerahan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, saya mau tanya, izin tanya Pak Edisut, sebagai yang ikut SIG lebih dari satu, tadi ada sepeda juga ya Pak? Jadi ada PGPM, sepeda. Nah, gimana tuh Pak membagi waktunya atau gimana sih? Mungkin mekanisme nih nggak kalau mau main bareng atau mau cycling bareng itu tuh dalam SIG itu seperti apa? Silahkan. Iya, iya Mbak Medi mungkin biarin buka suasananya lebih cair. Dan teman-teman Prasmul nggak boleh malu-malu loh. Anak bisnis harusnya agak apa Ya, namanya Pak udah sering present ya. extrovert lah ya. Jangan diem aja mungkin karena belum kenal ya. Jadi Iya. ini gini, SIG itu sebenarnya jadi sarana untuk komunikasi lebih intens. Jadi menurut pengalaman biasanya sih teman-teman yang punya kesamaan hobi itu lebih akrab.
kan Hmm. gitu ya. Kalau di sepeda itu atau di golf, Hmm. saking akrabnya mereka ada kesepakatan tuh panggilnya nggak Pak, Bu, pasti Om dan Tante. Itu kayak gitu-gitu udah sesuatu yang jadi Hmm. tradisi. Nah, Hmm. ketika kita ikut dalam sebuah SIG, punya kesamaan hobi, minat, itu nanti pasti kita menjadi lebih akrab tuh. Biasanya suka dilanjut nanti yuk kita ngopi bareng lah, mau ketemu janjian di mana gitu. Itu menjadi sesuatu yang menjadi menjadi cair gitu. Eh Kalau hobi itu boleh dipilih nggak satu ya, bisa lebih dari satu. Cuman nanti biasanya kalaupun kita tidak bisa hadir fisik, itu kita nikmatin saja obrolan, informasi, pembahasan di dalam apa namanya dalam SIG tersebut. Kayak misalnya di saham tuh, di saham pun banyak informasi-informasi menarik, emiten yang lagi tren, yang lagi naik, harga-harga yang lagi bagus, kapan harus dilepas, itu informasinya valid loh, karena ya teman-teman di situ kan praktisi, teman-teman itu di situ malah ada yang dulu kepala bursa efek gitu ya, ada yang pemain pemain apa namanya pemain saham yang pialang, ada juga dosen, jadi ilmunya tuh nyampur lah, maksudnya kayak gitu-gitu ya. Terus kalau di informasi di fotografi atau di sepeda kan juga ada kegiatan-kegiatan yang misalnya kita kumpul bareng di mana gitu ya, jalan bareng, itu asik juga sih. Tidak harus ikut juga, tapi kita kadang-kadang nikmatin, kadang-kadang kita cuma share foto kita sendiri, kan gitu seru juga ya. Artinya kalau yang punya hobi sama, biasanya kan kita pengen berbagi tuh kalau punya foto lagi sepeda gitu ya, biasanya kita share-share gitu supaya orang juga, oh ini bagus nih di mana nih kan gitu ya. Jadi tertarik. Itu aja sih. Jadi kalau Itu pengen aja sih. nyoba-nyoba ikut banyak juga nggak apa-apa, ikutin aja semua. Jadi nanti kita liatin Tahu lama-lama juga sama tertarik. coba-coba. Mana door prize-nya? Ya kira-kira gitu tuh Mbak Mede. Ya mungkin silakan. Oke. Oh, Pak Edi sudah ke mute ya? Oke. Iya, Terima tadi oke. Ya, terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Jadi gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, betul kata Pak Edi Sud, nggak apa-apa ya Pak, mau ikut banyak juga, makin memperluas networking. Mungkin saya mau bertanya juga nih Pak, banyak pertanyaan titipan juga, mungkin tidak dari yang 2024, dari alumni-alumni sebelumnya. Kira-kira kalau ada mau buat SIG baru gitu Pak, kira-kira syaratnya apa? Oh kita itu fleksibel aja sih kalau ada yang punya teman-teman kepikiran. Mm-mm. Saya punya ini nih, punya interest yang baru yang mungkin belum tertampung, ya bikin aja. Cuman nanti yang ngusulin itu harus bertanggung jawab, bersedia untuk menjadi koordinatornya paling kan tidak, kalau paling tidak seperti itu ya. Kalau mengadain event ya Hmm, koordinasi dengan apa namanya pengurus baik. supaya terjadwal gitu ya, nanti dibantu untuk publikasinya gitu. Kalau ingin mengadakan kayak semacam webinar atau mengadakan event, kita perlu bantuan dari pengurus, bisa dibantu dengan alumni network, bisa dibantu di blasting, di info ke seluruh grup yang terkoneksi dengan alumni network. Itu bagus buat ini ya, buat menghidupkan suasana. Tapi memang nggak terlalu harus, wah ini harus gede. Itu kadang-kadang ada klub lain itu yang kalau nggak salah renang yang isinya cuma berdua aja, chatting aja oke juga gitu. Jadi jangan wah ini harus ratusan, nggak juga gitu. Iya, Kita iya. tampung semua aspirasi itu guys. Mungkin sekarang udah banyak kali yang berenang itu ya. Dulu Iya, tuh sering diledekin itu lu japri aja berdua deh, cuma berdua. Tapi kan nggak gitu, dia perlu eksis juga kan gitu ya. betul. Nanti di situ ada sharing-sharing lah kalau yang namanya eh, grup hobi atau minat kan dia pasti ada sharing-sharingnya, kita pasti akan eh, mendapatkan infonya dengan baik gitu ya, dengan update kayak gitu-gitu. Apalagi yang rame itu yang Korea ya. Korea itu Iya, jalan terus ya. iya Kalau ada seru-seru. yang punya teman nggak punya teman jalan-jalan ke Korea, situ gabung tuh pasti banyak temannya nanti. Misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu gitu Mbak Medi ya. Baik, terima kasih Pak Edisut untuk informasinya. Silahkan Bapak Ibu teman-teman yang mau nanya. Ini pada nungguin door prize selanjutnya ya. Nggak ada yang nanya nih. Mungkin nanti kayak saya kasih syarat ya yang boleh ikut door prize selanjutnya yang nanya nih. Ayo silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Karena door prize-nya nanti makin malam makin oke nih. Mungkin saya buka pertanyaan dulu ya. Untuk tadi Pak Aep masih di sini?
Oh, Pak. Atau enggak, saya mau bertanya mengenai PGPM, mungkin bisa diwakilkan Pak Edi Sud lagi ya. Untuk PGPM, tadi sempat disebutkan sama Pak Aep akan ada yang penting bayar iuran katanya. Nah, untuk tahu Pak, untuk tahu iurannya per eh, annualnya per tahun atau per bulan itu bisa menghubungi siapa atau bisa diinfokan? Untuk golf ya, untuk golf itu kita ada WAG-nya ya. Di situ informasi itu ramai lah. Ini paling heboh lah ini, paling banyak kan dan paling aktif. Ini kalau nggak pinter-pinter memanage data bisa langsung hang nih handphonenya ya. Iya Pak, betul Pak. Karena kan ngirim foto, ngirim macam-macam lah artikel tentang golf, video tentang tutorial dan lain sebagainya. Ada juga mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan golf. Ini saya intip-intip nih. Ini banyak banget nih. Nah, ini informasi tentang iurannya. Nah, ini iuran tahunan nih di broadcast di itu di blasting di grup. Jadi iuran itu sebenarnya gini loh, ada teman-teman itu yang berhitung, maksudnya ngitung kalau saya bayar iuran itu misalnya apa namanya ya 2 juta gitu ya. Nanti saya lihat angkanya yang persis ini. Itu setahun loh. Itu kita main tuh disubsidi gitu. Jadi kalau kita main tuh main golf tuh kan kalau hari Sabtu Minggu weekend kan mahal harganya ya. Macam-macam range-nya tuh bisa 2,5 juta, bisa 3 juta tergantung course-nya ya. Nah itu kan rata-rata kita bayarnya kan di bawah satu, kadang-kadang ratusan ribu aja gitu. Dan itu pun kalau kita bayar iuran itu misalnya 2 juta gitu ya, itu 4 kali main tuh udah balik modal gitu loh. Karena waktu kita ikut itu biasanya ada kayak lucky draw-nya yang door prize gitu ya. Itu bisa bisa pulang bawa itu. Jadi kita pasti kasih uang cash, biasanya kasih uang cash misalnya yang umum tuh 300 ribuan, 500 ribu, kadang-kadang 1 juta gitu. Jadi kadang-kadang kita balik modal banget gitu. Artinya bayar iuran setahun itu 4 kali main aja sebenarnya udah balik modal, udah worth it banget. Jadi nggak usah terlalu ini ya, nggak terlalu khawatir wah nih uangnya sayang gitu. Enggak, tapi di situ kita banyak ketemu teman-teman alumni gitu ya yang apa namanya yang biasanya kalau main golf itu kan eh, punya apa ya, punya keinginan juga untuk melakukan eh, networking, biasanya merembet ke urusan-urusan kerjaan juga nanti. Jadi main golf itu buat teman-teman yang belum terlalu apa ya paham gitu. Kalau saya ini sebagai seorang yang profesional gitu ya, atau entrepreneur gitu ya, itu kalau menemuin orang itu kan kadang-kadang kita susah juga loh ketemu di kantornya paling dikasih waktu setengah jam, 1 jam, dan ngomongnya jadi jaim, jadi kaku gitu. Padahal kita kalau di golf kita nggak ngomongin kerjaan, cuman hahi aja 4 jam ngumpul ngomongin apa aja ngalur ngidul, ngomongin alumni, ngomongin politik, kadang-kadang ngomongin yang lucu-lucu gitu pokoknya. Nah setelah kita main tuh biasanya kan jadi kenal tuh akrab tuh. Besok-besok kalau misalnya kita ketemu lagi dengan orang yang sama, ada urusan misalnya kayak orang bank nih, orang bank misalnya kan ada wadirutnya BRI itu kan Pak Catur. Itu kan enak aja Pak, saya mau ngajuin ini nih belum diproses. Itu beda, pasti dia akan pay attention. Oh, tolong hubungi ini PIC-nya misalnya si Bapak ini itu langsung powerful loh karena yang nyuruh kan wadirut. Tolong Iya. bantu tuh teman saya. Itu langsung langsung diproses gitu. Kayak gitu-gitu ya. Powerfulnya kayak gitu. Terus juga ada di urusan nggak cuma di bank ya, urusan misalnya di kementerian. Kan banyak juga teman-teman tuh yang kerja di pemerintahan loh, ada yang di Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian macam-macam lah ya. Lah ya. Kan kadang-kadang tidak bisa lepas dari urusan dengan pemerintah ya. Ya itu bisa dengan powerful, bisa ketemu. Nah yang untuk kayak selebritinya Prasmul kayak misalnya Pak Ahok itu, saya tuh nggak kenal Pak Ahok loh sebelumnya. Tapi karena waktu itu dia jadi komutnya Pertamina, terlepas dari pro dan kontranya, komisaris utama Pertamina, saya banyak proyek-proyek di Pertamina. Itu saya kalau secara formal ketemu tuh susah banget, pasti nggak susah lah. Tapi begitu lewat alumni itu cepat. Saya tinggal undang main golf kan dia rutin tuh. Sekarang rutin dulu enggak, tapi sekarang udah menikmati banget dengan Prasmul atau Pak Ahok misalnya. Jadi kita undang, kita bisa main satu flight gitu. Bisa diatur sama teman-teman. Lagi butuh nih sama itu, oh diatur lah bisa duduk satu cup bareng, nanti ngobrol banyak di sana.
setelahnya kan kebantu tuh, kayak saya kebantu banget. Jadi langsung urusan kantor cair lah, tapi bukan KKN ya, bukan ya, tapi hanya untuk membantu kita bisa mengakses pejabat-pejabat yang kita perlukan gitu. Tinggal kontak, diundang ke kantornya, diundang. Jadi dia rasanya tuh gimana ya kalau sama alumni jadi kayak saudara gitu ya. Itu alumni walaupun baru ketemu sekali 2 kali, udahlah kasih waktu. Itu alumni teman saya kan kayak gitu ya. Itu beda dan eh, dan apa ya? Dan Prasmul itu tipe alumni yang open ya, terbuka, nggak kaku. Ini anak UI, ini anak enggak, karena kita tuh melihat bisnis itu kan nggak bisa terkotak-kotak dengan satu alumni aja, tapi dengan alumni yang sama itu menjadi lebih gampang urusan kan gitu ya. Itu aja sih, saya pikir ya benefitnya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Edisut. Lengkap sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi itulah kegunaannya mungkin ikut SIG salah satunya golf, saham dan yang lain-lain. Nah ini saya kasih saya sebutin ini ya, sebutin berapa sih iurannya. Ya betul Pak. Jadi ini saya udah dapat nih, udah baca nih. Hmm. Ini iurannya itu ya kalau kita alumni itu untuk yang 2025 nih, yang tahun ini kan kalau ada yang baru mau masuk nih pas Januari sampai Desember itu kalau yang kategori umum dibagi-bagi nih, kita juga tahu diri lah. Wah ini kalau yang S2, S1 beda itu. Di sini. Oh iya iya. Dan kalau yang sudah senior juga kita akan perlakukan istimewa lah. Yang misalnya kalau yang umum usia 30 sampai 60 tuh di dianggap umum. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini range-nya masuk di situ nggak ya? Atau ada yang masih lebih muda dari 30 ya. Tapi kayaknya mostly di sini ya 30 sampai 60 ya. Itu 2 juta. Tapi Oke. kalau misalnya anak muda usia 30 ke bawah, ya mungkin kita pikirannya gini, secara ekonomi juga mungkin kalau ngerintis usaha belum mapan-mapan amat, ya walaupun belum tentu ya. Terus juga kalau dia berprofesi di jalur profesional, berkarir juga belum hebat-hebat amat karirnya gitu ya. Itu kita kasih 1,5 juta. Jadi kita tahu tahu diri lah. Terus kalau yang udah senior, mungkin yang usia 60 ke atas gitu kan, mungkin udah tidak lagi terlalu aktif mainnya. Kita juga tahu mungkin nggak terlalu seagresif yang masih usia-usia produktif gitu ya. Ya 60 juga masih produktif lah kalau menurut saya sih. Cuman usia-usia itu dianggap udahlah bayar 1 juta aja, diberi keringanan kayak gitu-gitu loh. Nah itu buat teman-teman yang tertarik nanti bisa pilih masuk kriteria mana terus gabung, dan itu duit segitu worth it banget gitu. Kalau kita pulang kadang-kadang kita bawa doorpress, malah doorpressnya aja kalau Ya. misalnya lagi beruntung itu ada yang alumni ngasih kemarin $500 loh. $500, kebayang nggak? Ada alumni yang merasa, saya harus berbagi nih, doorpress nih sumbangan dari teman-teman gitu ya. $500. Jadi dibagi kita dapat $100 aja kan udah 1 juta berapa? Setengah ya sekarang ya. Iya. Udah iuran itu, udah dapat iuran Iya, betul, Pak. tahun. Makanya ada yang bilang, oh pokoknya kalau nggak itu ya, kalau nggak mau bergabung kayaknya rugi banget, udah alumni ada kayak gini nggak mau bergabung rugi banget. Belum lagi kalau doorpress yang lain gitu ya. Doorpress yang lain kadang-kadang ada yang nyumbang macam-macam tuh ya, nyumbang aparel, nyumbang apa itu lumayan worth it juga. Kita Oke. aja tuh Mbak Medi tuh, kan mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Iya, sangat Pak. Terima kasih banyak Pak Edisut untuk jawabannya. Mungkin buat teman-teman informasi yang cukup lengkap ya untuk yang mau join di PGPM. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke, mungkin saya akan tanya ke Mas Bari ya, Mas Bari dari tadi dari perwakilan MRA. Prastia Mulia tadi cukup menarik informasinya mengenai ada Prasmulian Family ya Mas ya. Itu diskon Iya, untuk betul Mbak Mei. Ibu alumni. Nah, itu ada nggak Mas kira-kira kalau misalnya ada yang dari S1 mau lanjut S2, dari S2 mau lanjut S3, itu bagaimana tuh cara menggunakan promo tersebut? Oh, cara penggunakannya sih simpel aja sih Mbak Medi. Jadi tetap nanti para prasmulian yang tertarik melakukan registrasi dahulu. Nanti dari tim admission biasanya akan mengetahui apakah si pendaftar ini dia berstatus alumni atau bukan. Eh, Nanti dia pada saat mensubmit dokumen-dokumennya. Oke. Kalau misalkan dia memang sebagai alumni kan kita
biasanya kan meminta untuk melampirkan dari ID card gitu, dari Ya. ID card dia waktu menjadi mahasiswa, dan juga nanti kalau seumpama dia mau mendaftarkan keluarganya, apakah Mm-mm. istrinya atau anaknya, yang penting nanti kan dia bisa mensubmit kartu keluarganya kan. Nah, nanti dari tim admission akan melihatnya itu dari kartu keluarganya. Oke. Kalau misalkan memang dia statusnya sebagai alumni atau keluarga dari alumni, nah dia bisa langsung bisa mendapatkan benefitnya itu. Oke, gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bari untuk jawabannya. Nah, Sama-sama. salah satunya tadi yang sudah disebutkan Mas Bari adalah kartu alumni. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini banyak yang belum ambil kartu alumni. Silahkan diambil ke kampus Cilandak. Hari apa aja bebas, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore bebas. Nanti kalau misalnya mau diambil di luar jam tersebut, bisa koordinasi dengan kami. Silahkan melalui Instagram. Dia juga akan diingatkan di bagian chat bisa menghubungi ada Mbak Yulia dan juga Mbak Puji bisa ke saya dan juga Mas Rashid. Gitu sih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, kita akan masuk ke door prize yang kedua. Mungkin nih yang bertahan menunggu-nunggu. Karena door prize-nya makin hot Bapak Ibu dan teman-teman, tentu eh, pertanyaan dan tantangannya juga semakin hot, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi untuk yang pertama dulu deh. Yang pertama adalah untuk dua orang pemenang, masing-masing 500.000 loh, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi masing-masing 500.000. Nanti saya minta dua orang berarti ya. Silahkan harus on cam dan juga boleh sharing ide ide-ide Bapak Ibu dan teman-teman sebagai alumni baru nih yang masih fresh banget. Kira-kira punya ide apa mengenai acara-acara alumni selanjutnya. Entah itu gathering, entah itu apapun, silahkan. Next acara alumni itu akan seperti apa yang seru dan unik dan tidak biasa. Mungkin yang belum ada di kampus-kampus lain gitu. Saya kasih waktu mungkin sebentar aja karena di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman Prasmulian ya cepat sekali otaknya untuk berpikir. Saya kasih waktu sebentar sekitar 1 menit ya di menit ke-43. Silakan Bapak Ibu untuk dua orang masing-masing 500.000 nanti eh, harus on cam. Silahkan ya, saya kasih waktu. Oh, udah 43. Oke, saya kasih waktu ke menit 44 berarti ya. Silahkan 1 menit ya Bapak Ibu dan teman-teman. Izin, Silahkan. Oh, sudah Bapak? sorry tadi masih pakai avatar. Iya, Saya kaget. Saya kaget usul Bu. Pak. Kayaknya tadi saya belum lihat itu ada kegiatan Mm-mm. misalnya traveling bareng gitu ya ke Europe atau ke Oh, negara iya. ASEAN gitu. Itu aja usulnya. Kalau ramean kan bisa lebih hemat. Ya, Oh, iya, menarik ya. Baik, Pak. Terima kasih bisa ditampung mungkin Pak Pradit ya. Bisa menjadi pelopor ya, Pak. Silahkan untuk membuat SIG Ika Prama jalan-jalan mungkin ya, traveling ke luar negeri. Menarik ya, Pak Edisut ya. Mungkin nanti Pak Edisut ikut, bisa ikut jalan-jalan kemana. Baik, terima kasih untuk idenya. Satu orang lagi berarti. Ya Kak, Ya, silakan. Ya paling nggak jauh beda sih. Soal idenya paling olahraga ya. Sekarang kan lagi ngetren hidup sehat olahraga. Terutama mungkin lari atau pedal tuh olahraga yang lagi terkenal. Paling bisa bikin komunitas kayak gitu. Jadi kan Mm-mm. mungkin ada beberapa teman yang belum pernah coba running atau belum pernah coba pedal, bisa kalian dicoba di situ. Oke, kalau running sudah ada, berarti kalau pedal ya yang Pedal. oke, boleh. Ada lagi selain itu? Ya, boleh. Silakan.
Oke, aku mau ngide. Kayaknya bakal seru sih kalau misalnya kita alumni bisa balik lagi ke kampus, as in kita bisa masuk ke kelas. Jadi buat teman-teman yang baru, yang sambil belajar di kelas gitu, kita bisa sekalian refresh ingatan kita tentang materi yang ada dan juga dengan pengalaman yang udah ada sebagai alumni tentunya di bisnis kita masing-masing ataupun di dunia profesional, kita bisa ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga untuk dibahas di kelas. Jadi teman-teman yang lagi belajar juga jadi terprovok lah untuk oh iya ya, kalau misalnya kita ngeliat eh, subjek ini subjek ini secara berbeda itu kira-kira gimana. Jadi kira-kira kayaknya bakal seru sih kalau misalnya kita alumni bisa masuk lagi ke kelas gitu. Oke. Wah, ini keren banget. Kebetulan memang kita next next year kita akan ada program seperti itu. Mungkin nanti Brian bisa jadi salah satunya ya. Oke, Boleh, boleh. ya terima kasih banyak Brian. Mungkin ini karena kita sambil diskusi juga dengan Ika Prama, Mbak Yuli dan Mbak Puji, ternyata yang pedal itu sudah masuk ke tenis. Jadi mohon maaf, sudah itu idenya. Terus juga mungkin yang jalan-jalan itu sebentar ya. Tadi saya cek ya, sebentar. Oke, jalan-jalan ternyata sudah ada, yaitu SIG Tourism gitu. Jadi untuk sementara baru satu nih pemenangnya, yaitu Brian. Boleh yang belum, boleh satu lagi? Saya mau coba Kak. Saya mau Oh, coba Kak. silahkan. Oke, sebenarnya mungkin untuk ide dari saya itu lebih ke pengenalan Ika Prama terhadap mahasiswa-mahasiswa aktif di Prasmul. Kan kayak di Prasmul itu ada SAC juga, dan SAC lumayan banyak ya. Jadi kayak biar mereka sendiri juga ngerasain betapa asiknya mungkin dan betapa aktifnya itu. Jadi kayak bisa eh, diadain sebuah acara yang dikolaborasi gitu dengan SAC. Jadi kan SAC itu juga beberapa tadi disebutin kalau misalkan lumayan mirip-mirip gitu ya, ada catur lah, ada Mm-mm. olahraga gitu-gitu. Jadi kayak mungkin lebih bisa ada sedikit perkenalan transisi kayak gitu. Oke, oke. Kalau itu tidak. Wah, ini ide yang bagus banget. Terima kasih. Siapa Leonardo ya? Panggilnya siapa? Leonardo betul. Oke, terima kasih Leonardo. Iya, benar. Sebenarnya SIG ini em, lupa menginformasikan. Terima kasih Leonardo sudah diingatkan bahwa SIG ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan sih untuk yang masih jadi mahasiswa di Prasmul tuh boleh join. Tadi yang kata Pak Edisut juga bilang ya dari luar pun PGPM boleh, apalagi masih mahasiswa gitu ya. Jadi boleh banget. Terima kasih idenya. Nanti kita akan coba reach out ke SAC. SAC ya banyak ya ternyata kan di S1 ada Sasi Kirana gitu yang terkenal-terkenal. Kita akan coba ajak kerjasama dan kolaborasi. Baik, terima kasih banyak Brian dan juga Leonardo. Sangat memberikan insight sekali. Silakan ya Mbak Yuli di reach out Alexander Brian dan juga Leonardo Yap. Baik, kita ke selanjutnya. Kita akan ke hadiah yang paling-paling hot malam ini. Akan ada 2 juta untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing 1 juta. Gitu teman-teman Bapak Ibu semua. Syaratnya adalah langsung 2 orang deh. Langsung 2 orang biar nggak malu. Menyanyikan Mars Prasmul minimal refnya. Ayo. Siapa yang mau tulis dulu ya. Yang mau boleh tulis di chat. Nanti yang tercepat kita akan pilih 2 orang. Langsung biar nggak malu ya. Kalau sendiri mungkin malu nyanyi. Gitu. Jadi 2 orang yang sudah menang, yang sudah ikut dan sudah menang, kasih kesempatan dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman ke teman-teman lainnya. Gitu. Ayo silakan. Malu ya kalau nyanyi-nyanyi nggak ada nih. Jangan sampai nanti panitia yang ikut. Silahkan. Nah, Alwi ya, bener ya. Oke, on cam silahkan. Imam Robi, oke udah ada 2 orang. Oke, sebentar. Alwi
dan juga Imam Robi, boleh on cam? Saya pin dulu ya, sebentar. Sebentar. Spotlight. Oke, Alwi, mana nih? Udah on cam belum? Suara saya kedengaran, Mbak. Sudah, dengaran. Ayo, Alwi. Kok hilang? Oh iya, halo Mbak. Ayo. Iya. Oke, langsung ya, Mbak. kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada yang mau, Alwi sendiri. Imam sendiri. Gas. Siapa nih? Mau? Dustin. Boleh, langsung. Pokoknya yang mau langsung on cam. Biar saya pin. Ayo. Ini bisa langsung nyanyi. Ya, sebentar. Dustin tadi, oh ya, nggak jadi menang tadi ya. Silakan, saya pin. Sebentar, saya spotlight dulu ya. Add spotlight. Oke, gimana kesepakatan? Mau? Barengan aja dong, Kak. Oh ya udah, barengan. Duet, Gimana duet, nih? duet. Terserah ya kesepakatan kalian. Ayo, silakan ya. Saya kasih apa-apa ya. Barengan aja. Barengan ya. Udah saling kenal atau kenalan dulu? Saya kena Alwi kok. Oh ya, oke. Ayo. Ini Dustin sama Alwi ya. Iya, Mbak. Iya, Oke. Dustin. Yang lain saya mute dulu. Tadi yang... Saya tadi Oh iya. Ini komen keduanya Imam ya? Halo? iya benar. Halo, halo. Oh iya, sorry. Saya coba deh bantu lihat. Ada Mbak Puji, Mbak Yuli. Di saya sih yang masuk duluan. eh Di kalian yang masuk duluan siapa? Imam atau Dustin? Silakan Mbak Puji, Mbak Yuli. Di chat. Kayaknya Imam dulu sih. Imam 2049, Dustin di 2050. Oke, maaf ya Dustin. Sebentar, saya pin dulu. Siapa nih? Oke, berdua ya. Gimana kesepakatannya? Langsung berdua? Langsung aja lah ya. Boleh, Mbak. Hemat waktu. Delay nggak ya? Nanti tabrakan. Nggak apa-apa sih. Nggak Saya apa-apa ya? kenal. Oke, kasih aba-aba ya. Berarti dari ref ya? Dari awal ya dengan tekad Dari membuat. awal boleh, Mbak. Iya. Widih, dari awal. Oke, boleh banget ya. Oke, ntar. 1, 2, 3, silakan. Dengan tekad yang membara membangun masa depan dalam nama cita sejauh aku bangun negeri berapa maju dan kibarkan panjang kembangkan pribadi berjiwa Pancasila majulah majulah Pancasila mulia Tuhan mengirimkan kamu bersatu untuk kami melangkah belajar berdoa dan bekerja dalam naungan Panji Prasetya muliakan ku bangun negeriku berlaplah maju dan kibarkan pengingat kembangkan pribadi berjiwa Pancasila majulah majulah Jaya rahmat Tuhan mengirimkan kamu. Oke, keren banget. Terima kasih Alwi, terima kasih. Masih hafal ya, soalnya masih fresh ya, baru lulus. Baik, terima kasih banyak Alwi dan juga Imam. Nanti akan di reach out ya sama Mbak Yuli untuk hadiahnya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan atau terkait Ika Prama atau yang lainnya? Silahkan, karena acaranya akan kami tutup pada malam hari ini. Baik, mungkin sudah ya Bapak Ibu dan teman-teman semua.
Bentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah hadir pada malam hari ini. 2 jam gak kerasa ya kalau bareng-bareng. Mungkin terima kasih juga untuk para narasumber pada malam hari ini. Ada Pak Wisnu, ada Pak Edi Sud, ada Pak Dimas, Pak Aep, dan juga Mas Bari. Semua informasinya pasti sangat bermanfaat banget untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, khususnya karena baru official nih jadi Prasmulian dan official menjadi Ika Prama. Jangan lupa juga, wah ada Pak Rudi, silakan Pak Rudi, ada sepatah dua kata. Halo Pak Rudi, ada yang mau ingin disampaikan? Oh, mungkin Pak Rudi hari ini lagi ngajar juga ternyata Bapak Ibu dan teman-teman mungkin eh, bisa nggak Pak Rudi? Nah, Halo, silakan. maaf ya, lagi ngajar. Oh lagi ngajar, oh ya udah, maaf Pak. Tapi welcome semua alumni Prasmul ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bentar Rudi. ya. Ya. Ya, welcome semua alumni Prasmul ya. Mohon maaf lagi ngajar online. Mm. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa ikut Ika Prama ya. Makin ramai Ika Pramanya. Mantap. Baik, terima kasih. Makasih Maidi. Ya, makasih Pak Rudi. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin itu ya penjelasan tadi juga sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Edisu, terus beberapa juga diwakilkan beberapa SIG dari Pak Dimas dan juga Pak Aep. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kira-kira masih, aduh banyak nih, overwhelmed gitu, banyak banget ya SIG, seru-seru banget semuanya. Silahkan kalau mau tanya lebih lanjut bisa ke Instagram alumni Prasmo. Nanti kita akan mungkin lupa ya tadi ada apa aja SIG-nya, nanti kita bisa kirimkan, kita bisa informasikan ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tapi saya setuju dengan semua yang sudah disampaikan oleh Pak Edi Sud, Pak Aep, dan juga Pak Dimas selaku perwakilan penjelasan SIG bahwa memang itu adalah menyalurkan hobi itu mungkin nomor 2 ya, tapi yang pertama adalah networking. Karena keberhasilan betul yang tadi sudah dijelaskan Pak Wisnu juga di awal, bahwa keberhasilan suatu universitas itu dilihatnya dari alumninya. Jadi setelah lulus itu bukannya lepas atau udah aja, tapi setelah lulus itu bisa makin erat, bisa kolaborasi, dan juga bisa mengelaborate satu dengan yang lainnya. Mungkin bagi Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu teman-teman yang ingin bekerja sama mengadakan acara, mau ngundang alumni, itu silahkan banget. Biasanya kita terakhir itu bekerja sama dengan yang tadi SIG Saham itu Hungry Stock itu kerjasama dengan SIG Saham, atau enggak sebelumnya itu ada Ika Prama Financial Club, itu salah satu alumninya Resa Datu itu punya consulting RDN Consulting, bekerja sama reach out ke kami ke Prasmul untuk mau kolaborasi dong buat acara Cortex kemarin, jadi sosialisasi Cortex. Jadi kita bisa menyediakan tempatnya, kita juga bisa menyediakan ya sebenarnya kolaborasi sih Bapak Ibu dan teman-teman, silahkan bisa reach out misalnya ada boleh mengundang alumni kami, kalau misalnya mau informasi-informasi mengenai alumni bisa juga reach out ke kami. Mungkin kurang lebih segitu aja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nanti nggak usah live group ya di Welcome New Alumni, karena nanti acara-acara mengenai alumni lengkap nanti SIG kalau ada acara kita akan share di grup tersebut. Jadi stay connected. Jadi silahkan follow IG kami juga YouTube-nya Ika Prama, karena nanti acara malam ini atau kita akan banyak sih wawancara-wawancara alumni itu kita uploadnya di YouTube Ika Prama. Gitu. Baik, mungkin ada closing statement kah? Silahkan dari Pak Edisut untuk menutup malam hari ini. Silahkan. Ya, makasih Mbak Medin. Terakhir mungkin buat teman-teman saya menghimbau nih, ajak teman-teman yang nggak sempat hadir hari ini untuk gabung di SIG. Jadi banyak benefit yang akan kita peroleh. Ingat bahwa dunia hari ini sudah sangat sedemikian terkoneksinya ya. Jadi temannya teman adalah teman kita juga.
Jadi kalau kita punya teman satu gitu ya, itu bisa bawa teman-temannya yang lain karena pada prinsipnya networking itu ketika kita ada urusan dengan pihak tertentu itu kita bisa lewat temannya teman gitu ya. Jadi kalau temannya banyak, temannya teman juga pasti akan menjadi sangat powerful untuk mensupport semua kepentingan dan keperluan kita, baik itu dari urusan bisnis maupun yang non bisnis. Itu aja sih saya pikir ya. Ya, makasih. Sekali lagi selamat ya atas kelulusannya. Selamat bergabung di keluarga besar Ika Prama. Makasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Desut waktunya malam hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber pada hari ini dan juga teman-teman Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah hadir. Setelah ini kita stay connected ya untuk terus bernaung di bawah Prasetya Mulia kali ini melalui Ika Prama karena sudah alumni. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga semuanya sehat, bahagia dan selalu sukses ke depannya. Selamat malam, terima kasih.